suka minuman keras itu merek drum itu ya. Ya baik, pertama kita masuk pada drum itu sebetulnya sekedar ini sih, sekedar apa ya? Ya silinder yang biasanya diameternya dengan panjangnya bisa sama, bisa kadang-kadang tingginya lebih banyak daripada diameter, bisa buat separator, bisa buat storage, bahkan bisa buat yang lain-lain. Intinya adalah pada dasarnya drum ini adalah sebuah wadah atau bejana vessel yang bisa bertekanan, bisa tidak, yang digunakan untuk proses atau untuk penyimpanan. Baik, sekarang saya mulai dengan vapor liquid asparator yang mudah-mudahan ini belum dibahas Pak Jumanda. Kemarin sudah saya bahas mengenai kolom destilasi. Oke lah, gambar-gambar saja. Kalau ini saya ambilkan dari, ini apa ini lupa saya. Kalau nggak salah dari Petroleum Institute kan ya. Ini vertical gas oil production separator. Anda lihat, ini gambarnya seperti ini. Jadi pada dasarnya yang berupa drum ini aja sebetulnya yang saya lingkarin ini. Kemudian ini adalah produk gas, kemudian ada umpannya di sini, umpan yang ini. Kemudian ini kebetulan di bawah ya, nggak kelihatan alirannya ke bawah. Jadi ini yang two phase vertical separator. Jadi ini ada bagian separator seperti ini. Kemudian ada gas outlet, ini inlet ya, oke lah ya. Kemudian ini gas outlet, kemudian ada mispet buat ini menahan supaya tidak terjadi percikan yang keluar dari ini, dari aliran gas seperti yang kemarin itu. Ada inlet di sini, kemudian ada floating shield buat mencegah nanti supaya gas itu jangan sampai ke bawah, liquid outlet di sini. Nah, separator vertikal untuk gas cair, gambaran secara sederhana seperti ini. Ini adalah gambaran yang mungkin paling simple. Di antara sekian ada demister buat ini, buat mencegah adanya cairan percikan yang naik ke atas. Kemudian tinggi-tinggi ini Anda perhatikan, siapa tahu nanti Anda merancang di rancangan pabrik. Biasanya nanti gambarnya aneh-aneh kalau rancangan pabrik itu kadang-kadang ya. Ya saya harapkan yang bagus lah ya, yang ini yang kelihatan profesional itu lah. Nah ini yang horizontal vertical wellhead separator. Kita lihat ini adalah yang berupa horizontal, jadi seperti ini. Horizontal atau vertikal, sekali lagi saya katakan bahwa itu tidak sekali-kali ketat sekali. Oh ini harus vertikal, horizontal tidak. Pertimbangannya banyak. Untuk horizontal memang instrumen mudah sekali dibaca, dipasang, kemudian ya kita operasional mudah lah karena tidur begini. Kalau tinggi kan susah naik-naik gitu ya. Biasanya memang yang horizontal ini digunakan untuk yang cairannya banyak, gasnya sedikit. Sementara yang vertikal biasanya untuk gasnya banyak, cairannya sedikit. Ya. Sedikit itu berapa relatif? Artinya kurang dari 50%. Nah, tetapi itu tidak saklek. Karena tergantung pada lahan, pada lain-lain, sampai nanti nilai ekonomi. Jadi tidak bisa langsung, oh ini harus vertikal, tekniknya begini, enggak. Ternyata itu adalah faktornya banyak sekali ya. Ya, secara garis besar, secara teknik, kalau gasnya banyak itu vertikal, cairannya banyak itu horizontal, secara teknis rata-rata seperti itu. Jadi seperti ini tentunya ada inlet, kemudian ada deflector plate, straightening fan biar lurus gasnya mengalir ke sini, ada mispet menahan percikan cairan, gasnya keluar. Kemudian cairan ke sini dan kemudian ada vortex breaker dan ada liquid outlet lah ya gitu. Jadi saya kira ini kayak beginian tentunya Anda tidak asing lagi dan itu adalah sesuatu yang sangat mudah lah gitu ya. Nah ini biasanya kadang-kadang ada coalescing plates di sini ya. Jadi untuk mengumpulkan butiran cairan agar cairan itu ngumpul dan akhirnya jatuh ke dalam cairan yang ada di bawah ini. Jadi pengumpul cairan lah itu ya. Sehingga gas di sini bersih dari percikan-percikan cairan, dia adalah murni gas. Nah, baik. Dasar separator gas cair, biasanya asumsinya ya, kalau kita merancang atau kita melakukan operasional, tidak ada pembusaan cairan yang terjadi selama pemisahan gas cairan. Jika tidak, waktu retensi harus ditingkatkan secara drastis. Dianggap tidak ada busa. Karena busa itu nanti mengganggu benar dalam pemisahan. Titik keruh, cold point, cairan minyak dan titik hidrat gas berada di bawah suhu operasi. Jangan sampai cairan menjadi keruh atau terjadi hidrat di situ.
Kemudian tetesan cairan terkecil yang dapat dipisahkan adalah berbentuk bola dengan diameter rata-rata dalam rancangan dianggap 100 mikron, 0,1 mm. Cairan yang terbawa aliran gas keluar tidak lebih dari, nah ini satuannya masih aneh ya, biarkan saja karena ini standar Amerika, yaitu 0,1 galon per mmSCF, atau kalau dikonversikan ke dalam meter kubik ada akan menit. Dalam kondisi berbusa lebih waktu dipertimbangkan 5 sampai 20 menit. Waktu retensi dikenal juga sebagai ditempati oleh minyak, dan Q adalah laju alir cairan. Hati-hati, V bukan volume total, tapi yang ditempati minyak. Jadi kalau minyaknya separuh, ya separuh itu saja. Pada bagian pengendapan gravitasi, tetesan cairan akan mengendap pada kecepatan terminal yang dicapai ketika gaya gravitasi Fg yang bekerja pada penurunan minyak menyeimbangkan gaya seret Fd yang diberikan oleh fluida atau gas di sekitarnya. Ini memang ada kecepatan maksimum cairan dan minimum cairan biar terjadi pemisahan yang baik. Jangan sampai gas yang keluar membawa cairan tentunya. Kemudian sedikit liquid retention time. Ini cuma sekedar untuk rule of thumb. Nanti ada rancangan pabrik, biasanya yang ditanyakan berapa resident time-nya. Nah ini contoh saya ambilkan dari Petroleum Institute, yaitu gas water adalah sekian, gas distillate or condensate sekian, gas glycol 2 menit, gas crude oil 3 menit, gas water distillate 3 menit, dan gas water crude oil 5 menit. Nah, jadi Anda bisa memperkirakan, yaitu waktu tinggal yang ada di suatu drum. Di sini biasanya orang ngambilnya 5 menit biasanya ya. Baik, sekarang separator vertikal, tetesan cairan minyak dipisahkan dengan mengendap ke bawah terhadap aliran gas yang mengalir ke atas. Sementara horizontal, tetesan cairan mengasumsikan lintasan seperti jalur saat mengalir melalui bejana, lintasan peluru yang ditembakkan dari senjata. Yang kelima, separator vertikal, kapasitas gas sebanding dengan luas penampang separator. Dasarnya adalah kapasitas gas sebanding dengan luas penampang separator. Yang horizontal, kapasitas gas sebanding dengan luas area pelepasan. Dalam hal ini adalah LD, yaitu L panjang dan D adalah diameter. L kali D ya, jadi ya. Jadi L kali D yaitu luas area pelepasan antara gas dan cairan. Nah ini gambar nozzle, tentunya untuk masuk ada nozzle-nya, ada vent type, kemudian ada inlet cyclone, ada yang half open inlet, ini yang flat impact plates, ada yang disk head, ini ada disknya di sini, ini ada plate-nya di sini, kemudian ada open pipe directed at vessel head, ada yang begini. Nah, Anda tahu kan maksudnya, tentunya biar cairan atau gas itu tidak nyembur kemana-mana jadinya. Yang terkenal inlet cyclone biasanya ya, kalau ini ya. Baik, kemudian ukuran nozzle. Nah, ini sedikit untuk guideline untuk inlet dan outlet. Ya, tentunya ini sekedar ini saja. No inlet device, half open dan segala macam lah. Ini ada LBM per feet second kuadrat. Ya, ini hanya sekedar buat apa ya? Jangan dihafalkan, hanya sekedar buat ini saja. Pelipur lara dikala duga lah gitu ya. Nah, batasan desain. Ini ada drum biasanya limitnya 0,2 diameternya itu. Dan terbesar 7,6 meter. Ya kalau 0,2 kecil banget lah, itu alat drum apa dia mikir-mikir ya. Kecuali buat percobaan saja 20 cm cuma. Kalau di lapangan nggak ada yang 0,2 itu. Vapor density rata-rata sekian, kemudian liquid density sekian ininya. Surface tension, tegangan permukaan sekian, liquid viscosity sekian, CWMMS liquid loading ya. Meter kubik per detik meter persegi sekian, dan foaming tendensi tidak, kecuali untuk crude flash drum. Ya, ini kalau Anda nanti ada ini ya, ada perancangan.
CWMS itu yang sirkuler yang digunakan buat menahan cairan tadi. Nah, kemudian untuk drum pemisah horizontal dan vertikal, kecepatan maksimum yang diizinkan dalam pipa masuk bergantung pada tekanan uap seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Kalau tekanannya adalah gauge 690 kilopascal atau kira-kira ya sekitar 7 bar lah ya. Sekitar 7 bar gauge itu kecepatan sekian dan seterusnya ini ada ini ya, ada batasan-batasannya. Ya. Jadi ini hanya sekedar sebagai rule of thumb kalau nanti Anda menentukan dalam rancangan. Kadang-kadang yang saya alami, mahasiswa bingung, Pak, kecepatannya berapa yang pas gitu ya. Kecepatan tinggi nanti otomatis diameter kecil. Kecepatan gede nanti diameter besar. Jadi tarik-menarik di situ. Ya ini ada rule of thumb seperti ini, mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian contoh, ini adalah typical dimension of vertical cylindrical drum. Anda lihat, ini CWMS tuh ini nih, ya kan Anda lihat ini ada CWMS ya. Kemudian ini ya, crinkle wire mesh screen ya. Ini ada ukuran-ukuran. Anda perhatikan ini beberapa bagian yang sering digunakan di dalam oil and gas khususnya ini saya ambilkan dari Exxon Mobil. Ini ada section AA, ya tentunya ini adalah A atau ini sama ini. Mana AA ini ya. Itu ini seperti ini. Nah, Anda perhatikan ini ya nozzle-nya ini ya. Nah, kemudian yang ini horizontal, silinder drum. Kita lihat inlet nozzle-nya seperti ini, jadi nabrak di sini nanti, kemudian cairan ke arah kanan. Ini ada CWMS, yaitu crinkle wire mesh screen. Ada inlet nozzle, ya, inlet nozzle-nya 2 itu ya. Ini liquid outlet. Ada anti vortex breaker untuk pemecah vortex biar tidak terjadi pusaran yang akhirnya nanti gas bisa masuk keluar kadang-kadang. Ini dimension of horizontal drum with both vertical and horizontal CWMS ya. Jadi ada CWMS ada 2, yang vertikal ini ada, kemudian ada juga yang horizontal. Ya. Tentunya ini lebih bagus, tapi kan lebih mahal. Gitu ya. Kemudian yang ini, nah ini kita lihat, ini ada desain kriteria untuk vertical drum dengan tangential inlet nozzle dan annular ring. Ya, kita lihat ini ya, gambaran teknisnya. Jadi kalau nanti Anda gambar alat, usahakan seperti ini yang gambar itu ya. Ya biar bagus lah. Biar keren gitu ya. Keren dalam arti bukan kok cari gagasan, memang itu gambar teknik. Oh iya, ada satu kriteria ya. Kalau Anda menggambar alat dan diserahkan orang mesinnya bingung, berarti gambarnya salah atau tidak lengkap. Jadi, kalau Anda punya rekan teknik mesin, itu bisa untuk buat referensi. Anda gambar alat, serahkan ke mereka. Kamu bisa nggak kira-kira membayangkan ini gitu loh. Bayangin dulu aja lah. Kemudian bisa nggak kamu membuat ini itu. Artinya konstruksi itu berdasarkan teknik mesin, orang mekanik gitu. Kalau dia bisa, oh iya dan ternyata jelas, gambar Anda berarti pas. Sudah itu kriterianya seperti itu. Karena detail sekali itu adalah orang mekanik, bukan orang teknik kimia. Kita hanya ukuran-ukuran letak-letak di sini aja. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti gambar Anda sudah bagus. Tapi kalau banyak pertanyaan, gambar Anda berarti kurang banyak. Kekurangannya banyak maksudnya gitu ya. Ya, gampang kok. Ya, pengalaman saya seperti itu. Saya pernah desain alat, kemudian alat itu gambarnya saya serahkan pada orang mekanik di teknik mesin itu, teknik mesin ban. Saya kasihkan, kemudian dia langsung baca itu ya. Ya, ada beberapa yang, oh ini berapa ya, ini berapa ya, gitu ya. Ada yang kurang lengkap berarti gitu. Ukuran ini berapa, ini jarak ini berapa itu. Nanti detailnya akan dilakukan orang mekanik lah, selasanya bagaimana, bautnya di mana, urusan orang mesin nantilah ya. Baik, sekarang kita lihat ini position of side out gas outlet nozzle in vertical drum with CWMS ya. Kita lihat ini ada CWMS di sini, ada gas outletnya. Nah, perhatikan ya, outletnya begini ya, ke atas. Kemudian ini anti vortex, nah ini ya. Ini sampai di cuma vortex breaker ya, vortex bevel itu sebetulnya itu sampai ada dipatenkan loh, bikin kayak begini itu. Ya, ini ada yang seperti ini. Intinya adalah untuk memecah ombak yang bergolak di dalam separator. Jadi nanti biar dia tidak pecah ombaknya, dengan dia cairan ke sini itu jadi bagus jadinya. Kalau muter-muter gitu nanti salah-salah gas masuk keluar nanti ikut sini. Kemudian sekarang liquid separator. Biasanya ini relatif jarang ya.
meskipun ada mahasiswa yang rancangan pabrik liquid separator ya. Ya, pertama batasan desain biasanya seperti ini ya. Liquid shatter design limit. Liquid viscosity, density difference, perbedaan ini, densitas antara dua cairan, settling buffer spacing, interfacial surface tension, dan method of droplet generation. Ya, ini beberapa lower limit dan upper limit. Anda bisa mencermati ini, barangkali digunakan bisa nanti untuk modal penentuan rancangan pabrik pada saat rule of thumb-nya. Nah, ini adalah typical liquid settling drum, kayak ini gambarannya. Ini mixture inlet, masuk ke sini. Nah, nanti ada cairan yang ada di atas dan ada cairan yang di bawah. Ini normal interface level antara cairan yang ringan dan cairan yang berat. Nanti cairan ringannya naik, sementara cairan yang beratnya adalah ke bawah begini. Ya, ini ada vortex breaker juga. Ya. Ini section AA, Anda lihat, ini AA, ini A itu di sini, ini bagian ini, seperti ini, Anda lihat bolong-bolong, jadi kemudian section BB, ini yang BB ini adalah ini. Nah, ini gambarannya. Ukuran-ukurannya ada. Ya nanti kalau misalnya ya Anda butuh, nggak saya kirim tadi, soalnya saya kirim takutnya malah jadi bingung, kebanyakan ini materi, soalnya ini agak tebel ini bukunya. Tapi kalau Anda butuh boleh nanti saya ini buat rancangan. Drum with horizontal settling bevels, ya, layout of typical settling bevel when heavy pressure drops limit settling capacity. Ini alternative inlet nozzle entry port di sini. Ini ada liquid phase outlet. Ini adalah heavy phase outlet. Ya. Ini inlet nozzle-nya ada di sini. Ya. Ukuran-ukurannya ada. Ini manis sekali. Jadi jarak sekian minimal 18 inci, 450 mm dan seterusnya. Jadi sangat manis kalau digunakan buat ini gambaran. Kemudian feed drum for shore water stripper or amine generator. Nah ini sudah khusus untuk amine generator. Maklum karena ini adalah untuk di oil and kayak begini. Ya ini detail gambarnya, bisa Anda cermati. Kemudian horizontal setting drum with two stage DMCWMS coalition media. Nah, ini ada double, yang sini sama yang situ double ya. Jadi ada ini spot ring segala macam. Ini nah ini ada kadang-kadang ada ini ya, ada tambahan ke bawah begini. Ini ada heavy phase outlet dan light phase outlet. Baik, kemudian sampel problem atmospheric pipe steel distillate drum. Nah, kebetulan ini contoh buat distillate drum seperti inilah ya. Gambaran ini masuk, ini ada ini CWMS tadi. Kemudian nah ini kita lihat ini water outlet, ini hidrokarbon outlet. Jadi ini 3 fasa. 3 phase ya jadinya nih ya. Ini adalah fasa minyak, ini fasa air di bawah. Dan ini fasa yang cair lagi tapi yang ringan lagi ya. Nah, kemudian storage sekarang. Pertama kita lihat contoh storage drum. Ini propane storage drum, contoh gambaran ini ya. Kalau Anda perhatikan, ini horizontal berupa suatu tabung silinder panjang begini. Ini adalah propana ya. Sementara ini butana, butane untuk storage spheres yang berupa bola. Anda harap tahu kenapa bola gitu ya. Ingat bahwa tekanan adalah gaya persatuan luas, atau dengan kata lain, gaya adalah luas kali tekanan. Artinya, gaya tekan itu semakin kecil manakala luas permukaannya semakin kecil pada tekanan konstan. Dan itu terjadi adalah pada bentuk bola. Karena bola memiliki luas permukaan minimum ya pada volume yang maksimum. Jadi volumenya gede tetapi luas permukaannya kecil, itu adalah bola. Makanya untuk gas-gas seperti butan ini digunakan pada bola ini ya. Ya ini lebih kuat lagi karena berat silinder dan ini diameternya kecil, jadi dia lebih tahan tekanan tinggi memang karena gasnya lebih. Nah kita lihat di sini mounted LPG storage drum. Ini pakai LPG, kita lihat ini ada di dalam ya, ini ada timbun seperti ini ada ininya, ada storage-nya, kemudian kita lihat ada temperature indicator, level high alarm ada. Ini ada panjang-panjangnya, Anda bisa digunakan buat nanti pada saat rancangan pabrik. Ini adalah gambaran yang yaitu detail of water draw off sham gitu ya. Kemudian ini ordinary spheroid. Nah, kita lihat ini adalah spheroid yang biasa. Artinya bentuk bola yang biasa digunakan pada storage tank, storage drum di sini.
Elevation, ini sectionnya, jadi dia ada yang sampai ada di dalam gini ya, jadi ini dalam gini. Bolanya tidak persis bola ya, dia agak lonjong ya, tergantung yang bikin sebetulnya. Aslinya sebetulnya gambarnya ya kalau Anda lihat di pabrik-pabrik itu bola sih. Ini ada sand cushion, ada ini, ada kasih pasir. Yang ini noded spheroid, ini ada notesnya ya, ada truss seperti ini. Anda perhatikan ada penguat-penguat begini, ada tainya seperti ini elevation di ini, section, sand cushion, dan ini tempat tangga naik. Ya, ini jika untuk gas. Nah sekarang ordinary hemispheroid atau setengah bola. Kita lihat ini ada naik, kemudian ini bukan bata ya, ini plat-plat dilas. Kita lihat elevation seperti ini, sectionnya kayak begini, jadi ini adalah tangki. Bisa buat cairan dan gas juga. Rata-rata cairan campur gas ini. Noded hemispheroid, ini kita lihat seperti ini. Rata-rata yang begini digunakan buat cairan meskipun bertekanan atau didinginkan. Seperti di Chandra Asri ada storage buat etilen misalnya. Atmospheric storage, nah ini yang mungkin banyak sekali mahasiswa di dalam rancangan pabrik, yaitu ada storage atmosferik. Kalau lihat ini pakai dome biasanya, yang berupa kubah. Ya. Kubah, penguat, dan ini adalah tangga naik. Nah ini adalah storage yang bisa sangat besar, kadang-kadang diameter ini mencapai berapa puluh meter gitu ya. Bisa panjang sekali dan tingginya di sini juga kadang-kadang bisa sampai puluhan meter. Ya tergantung kebutuhan. Tentunya. Nah, kemudian ini contoh adalah single deck ponton floating roof. Nah, ada ponton ya. Nah, kenal kan ini ada bottom support leg segala macam, ini continuous fabric segala macam ya, ini ada decknya begini. Ini double deck floating roof. Floating roof tuh ini atap mengambang ya, itu ya. Floating roof ya. Jadi atapnya ikut naik turun dari di dalam tangki agar penguapan sedikit nanti. Kemudian, nah ini storage, fixed roof tank with internal floating cover. Nah ini seringnya, kalau mahasiswa seringnya menggambar ini terus terang aja. Gak tahu kenapa ya, senang banget gambaran ini. Jadi ini ada floating roof, ini buat naik turun, nanti mengatasi penguapan terlalu banyak. Dia kalau cairannya naik, ikut naik, turun ikut turun gitu ya. Nah ini ada ghost head, fan segala macam. Ini banyak digunakan di Pertamina ini ya, untuk minyak banyak ini. Kemudian semi-automatic water draw off scheme with automatic tank gauging. Nah ini ada tank gauging, yaitu untuk melihat level, yaitu berapa sih level cairan yang ada di sini. Ada automatic ATG biasanya. Nanti untuk mengatur supaya levelnya itu pada kondisi yang aman. Gitu ya. Semi-automatic water draw off scheme with no automatic tank gauging. Nah ini kalau ini nggak ada automatic, jadi dia hanya melihat berapa levelnya dan dia tidak ada usaha untuk menjaga level. Ada oil, ada interface, biasanya paling bawah bagaimanapun juga minyak tetap aja ada airnya. Jadi sebagus apapun minyak, biasanya tetap saja mengandung cairan, itu atmospheric storage. Kemudian ini sedikit mengenai flexible hose train ya. Untuk pengeluaran ini ya, gambaran ini ya seperti ini. External floating roof, ini ada floating roof di sini. Jadi Anda lihat ngikutin aliran ini, yang ngikutin naik turunnya floating roof tadi. Kemudian ini articulated pipe drain ya. Kalau kita ini pakai pipe di sini ya. Kemudian ini sekarang refrigerated storage. Nah, mungkin Anda menyimpan storage material bahan-bahan kimia pada suhu yang rendah. Banyak juga beberapa mahasiswa itu merancang storage tank, baik itu produk atau reaktan atau bahan baku itu di dalam kondisi suhu minus. Contoh lagi ada contoh di PT Pupuk Kaltim itu ada storage untuk amonia pada minus 33 derajat itu. Tingginya tangki 50 meter coba. Tinggi banget itu. Setengah Monas dia. Gede banget itu ya. Nah, ini ada insulation, tangkinya di dalam insulasi untuk mencegah yaitu supaya tidak menguap. Nah, ini contohnya yang seperti ini, yang kayak begini, ya ini datar, ini ada elevated, ada seperti ini. Tentunya dan biasanya ada yang namanya tanggul di sini.
ini tanggul pengaman sebetulnya. Artinya seandainya cairan ini bocor, maka nanti cairan hanya terbatas di sini, jadi tidak meluber kemana-mana. Jadi tanggul pengaman ini dirancang agar cairan yang tumpah itu paling banter adalah hanya sampai setinggi tanggul. Ini ya. Oke. Kemudian example of double containment tanks. Ini ada roof, atapnya, inner tank. Di sini ada base insulation, ini bottom heater, ya kadang-kadang ada pemanas. Outer tank shell, kemudian external weather barrier. Jadi ada penahan untuk ya biar tidak keluar panasnya. Ke dalam ya. Ini dingin soalnya. Nah, ini ada lain yang seperti bentuk yang ini, bottom heater, ada ini ya, inner tank, outer shell segala macam. Intinya adalah agar yang disimpan di sini tidak jadi panas. Nah, ini juga gambaran seperti ini. Nah, ini full containment tank insulation. Jadi nanti kalau Anda kebetulan mau menyimpan yang dingin banget, refrigerated, silakan bisa menggunakan gambar-gambar seperti ini. Ya, ini fresh concrete pada ini ya. Nah, ini tank seperti ini ya. Jadi ya, dan ini yang terakhir adalah ternyata ada juga yang disimpan di dalam tanah. In ground refrigerated storage. Jadi ini di bawah tanah, lapisan tanah atau rock di sini, kemudian tanknya berada di dalam. Nah, tentunya ada plus minusnya juga gitu ya. Ya kalau tanahnya ini dingin sekaligus sebagai isolator. Biasanya tanah lebih dingin dari di udara memang ya. Artinya diharapkan panas yang di dalam udara sini mungkin panas itu tidak akan ke sini sehingga dia ketahan oleh tanah ini. Ya demikianlah mengenai drum secara sekilas. Jadi ya singkat banget. Untuk materi lebih jauh sebetulnya Anda bisa baca dari koper atau balas itu di chapter berapa itu drum itu ada juga proses vessel. Nah tentunya kalau hanya baca-baca mungkin nggak semangat. Ya nanti sisa waktu kita pakai latihan-latihan soal yang kira-kira nanti buat ini ya, buat apa tugas ini untuk assignment. Bagaimanapun juga kan harus ada penilaian ya. Ya nanti sekaligus saya sampaikan mudah-mudahan saya sudah bisa ngasih tugas sekaligus yaitu pada yang mata kuliah konversi nanti ya. Jadi ini. Baik, mungkin ada pertanyaan barangkali ya, kayak beginian mungkin tidak terlalu menarik karena cuma gambar-gambar yang sekilas saja. Yang jelas aslinya materi itu adalah materi perancangan sebetulnya. Materi perancangan, dulu saya mengajar perancangan ini, perancangan alat yang sekarang kalau tidak salah sama Bu Ayu ya. Kemudian materi saya ambilnya dari Exxon dan itu gambar-gambar dari alat yang ada. Baik, silakan barangkali ada pertanyaan. Masih ada waktu banyak, jadi oh ya jangan absennya ya. Tadi sudah saya buka sejak jam ini. Saya sering lupa nutup lagi ya. Namanya juga tahu-tahu udah ini sudah kelewat. Tapi mudah-mudahan nggak masalah ya, cuma ini aja sih yang penting ini. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan Anda sehat dan kemudian silakan untuk membaca-baca dan merenung-renung sekaligus sisa waktu sebagai praktek untuk menerapkan apa yang saya sampaikan mengenai storage. Anda bisa kembangkan sendiri, mandiri sekaligus untuk membuka situs internet boleh atau mungkin dari textbook untuk memperdalam wawasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali silakan kalau ini boleh meninggalkan ruangan.